Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kita pelajari saat ini. Jadi ada 5 bab yang akan kita bahas selama 1 semester. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang pertama, yaitu pendapat. Pada pertemuan kemarin, kita sudah bahas mengenai pengertian pendapatan nasional dan manfaat pendapatan nasional. Itu adalah 2 indikator yang harus kalian capai mengenai pengertian dan manfaat pendapatan nasional. Dan untuk hari ini, Ibu akan memaparkan mengenai pendapatan nasional, lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Jadi kita akan bahas yang pertama mengenai hakikat pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris, yang berusaha menaksir pendapatan nasional di negaranya, yaitu di Inggris, pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup atau konsumsi selama setahun. Namun, pendapatnya tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern. Sebab, menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Jadi, intinya bahwa dalam menghitung pendapatan nasional, ada banyak hal atau poin-poin yang mesti kita hitung, jadi bukan hanya konsumsi. Nah, apa saja itu? Nah, akan kita bahas selanjutnya. Sekarang yang pertama kita bahas dulu mengenai pengertian pendapatan nasional. Kemarin sudah dibahas pada pertemuan pertama mengenai pengertian, dan seperti tadi Ibu kemukakan. Jadi di sini ada 2 pendapat mengenai pengertian pendapatan nasional. Yang pertama adalah pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa yang diwujudkan oleh suatu perekonomian dalam 1 tahun tertentu. Nah, pendapat yang kedua, yaitu menurut Sadono, pendapatan nasional adalah istilah yang menerangkan tentang nilai barang dan jasa-jasa yang diproduksi suatu negara dalam 1 tahun. Nah, itu menurut Sadono. Dari definisi tersebut, jadi dapat disimpulkan mengenai definisi pendapatan nasional, yaitu untuk menghitung pendapatan nasional haruslah dihitung keseluruhan nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi suatu negara dalam 1 tahun. Jadi tadi itu bukan cuma konsumsi, jadi produksi juga harus dihitung dan konsumsinya. Jadi secara keseluruhan itu harus dihitung untuk menghitung pendapatan nasional. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa setiap negara harus menghitung pendapatan nasional? Nah, kira-kira menurut kalian mengapa? Minggu lalu ada video yang Ibu tayangkan, di situ sudah membahas mengenai pendapatan nasional, pengertiannya dan manfaat perhitungan pendapatan nasional. Mengapa setiap negara harus menghitung pendapatan nasional? Jadi, ada beberapa poin, tepatnya 4 poin, mengapa setiap negara itu harus menghitung pendapatan nasionalnya. Yang pertama adalah untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Apakah negara tersebut termasuk negara industri, negara pertanian, ataukah negara jasa? Nah, untuk mengetahui bahwa misalkan Indonesia itu apakah termasuk negara industri, negara pertanian,
ataukah negara jasa? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, bisa dilihat dari bisa dilihat dari pendapatan nasional yang diperoleh oleh Indonesia. Lebih dominan pendapatan nasional yang diperoleh Indonesia dari segi industri kah, atau pertanian, atau dari jasa? Kalau lebih banyak pendapatan yang diperoleh Indonesia dari segi pertanian, artinya Indonesia itu termasuk negara pertanian. Itu. Ataukah sebaliknya, misalkan apabila pendapatan Indonesia lebih banyak itu diperoleh dari hasil-hasil industri, maka Indonesia dikategorikan sebagai negara industri. Begitupun jasa. Gitu. Yang kedua adalah untuk membandingkan perekonomian antar negara atau daerah. Jadi untuk membandingkan apakah perekonomian satu negara dengan negara lain itu mengalami kemajuan, itu bisa dilihat dari pendapatan nasionalnya. Ketiga adalah untuk mengetahui perekonomian dari waktu ke waktu. Apakah perekonomian suatu negara itu mengalami kenaikan atau mengalami penurunan, bisa dilihat dari tingkat pendapatan nasionalnya per tahun. Jadi bisa dilihat dari per tahun apakah mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah membantu pemerintah dalam membuat kebijakan. Nah, kebijakan apakah yang di sini adalah apa yang mesti pemerintah lakukan, kebijakan apa saja yang pemerintah mesti keluarkan untuk kemajuan perekonomian negaranya, itu bisa dilihat dari pendapatan yang diperoleh suatu negara dari tahun ke tahun, yaitu pendapatan nasionalnya. Jika pendapatan nasional suatu negara, khususnya Indonesia, mengalami kenaikan, kebijakan apa yang mesti pemerintah lakukan? Begitupun sebaliknya, jika pendapatan nasional Indonesia mengalami penurunan, kebijakan apakah yang mesti dilakukan Indonesia dalam mengatasi penurunan tingkat pendapatan nasional? Nah, itu semua bisa dilihat dari pendapatan nasional yang diperoleh Indonesia dari tahun ke tahun. Nah, itu tadi 4 poin mengapa suatu negara harus menghitung pendapatan nasionalnya. Jadi itulah poin-poin yang minggu lalu sudah Ibu berikan mengenai pengertian dan manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Nah, untuk materi pertemuan ketiga, ada 2 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu konsep atau komponen pendapatan nasional. Yang kedua adalah metode perhitungan pendapatan nasional. Jadi ada 2 poin yang akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya atau pertemuan ketiga. Nah, untuk masuk ke pertemuan ketiga yang membahas mengenai komponen dan perhitungan pendapatan nasional, Ibu akan berikan tugas. Apakah tugasnya? Tugasnya adalah kalian mencari informasi mengenai PDB, apa itu PDB dan apa itu PNB. Apa kepanjangannya, apa kepanjangan PDB, apa kepanjangan PNB. Dan pokoknya kalian mencari informasi mengenai PDB dan PNB. Dan akan kita bahas itu di pertemuan selanjutnya. Kalau ada yang ingin tanyakan, silakan hubungi Ibu melalui WA. Ibu tunggu. Demikianlah untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Ibu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.